ke-9 ya sekarang ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Melani Rimanda Daniswari. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang MLD dan reliabilitasnya untuk kode linear. Nah, nanti di sini kita akan membahas mengenai koset, cara kerja MLD, dan reliabilitas IMLD. Nah, pertama kita akan membahas tentang koset. Koset ini digunakan untuk mencari kata-kata yang mungkin merupakan hasil dari kesalahan. Untuk definisinya sendiri, jika C adalah kode linear dengan panjang N dan U adalah sembarang kata dengan panjang N, kita dapat mendefinisikan koset dari C yang ditentukan oleh U sebagai himpunan semua kata dalam bentuk V plus U, yang mana V range atas semua kata dalam C. Dengan demikian, koset ini dinyatakan sebagai C plus U, jadi C plus U sama dengan V plus U, di mana V elemen dari C. Untuk contohnya, misalkan C itu ada 0,0,111 dan misalkan U itu sama dengan 101, maka C plus 101 itu sama dengan 101 dan 010. Lalu ketika U-nya sama dengan 111 dan U sama dengan 010, maka C plus 11 sama dengan 111 sama dengan 111,000. Itu sama dengan nilai dari C yang kita tahu C-nya tadi 0,00111. Artinya dalam kasus ini koset C plus 111 itu identik dengan kode C. Lalu ada ketika U-nya itu misal 010, C plus 010 itu sama dengan 0,10101. Itu sama dengan hasil dari C plus 101. Artinya koset yang dibentuk oleh U sama dengan 010 ternyata itu sama dengan koset C plus 101. Selanjutnya adalah teorema 2.10.3. Misalkan C adalah kode linear dengan panjang N, misalkan U dan V adalah kata dengan panjang N. Yang pertama, jika U berada di koset C plus V, maka C plus U sama dengan C plus V. Artinya setiap kata dalam suatu koset menentukan koset tersebut. Yang kedua, kata U ada dalam koset C plus U. Dan yang ketiga, jika U plus V ada di C, maka U dan V ada di koset yang sama. Yang keempat, jika U plus V tidak ada di C, maka U dan V ada di koset yang berbeda. Yang kelima, setiap kata dalam KN terkandung dalam satu dan hanya satu koset C, yaitu C plus U sama dengan C plus V, atau C plus U dan C plus V tidak memiliki kata yang sama. Nomor 6, C plus U sama dengan C, artinya jumlah dari C kata dalam koset C itu sama dengan jumlah kata dalam kode C. Yang ketujuh, jika C berdimensi K, maka terdapat tepat 2 pangkat N min K koset C yang berbeda dan setiap koset memuat tepat 2K kata. Yang kedelapan, kode C sendiri merupakan salah satu kosetnya. Selanjutnya adalah MLD untuk kode linear. Nah, di sini nanti akan dijelaskan mengenai cara kerja MLD untuk kode linear. Sebelumnya, misalkan C adalah kode linear, asumsikan kata kode V dalam C ditransmisikan dan W kata yang diterima, sehingga menghasilkan pola kesalahan U sama dengan V plus W. Maka W plus U sama dengan V ada di C, sehingga pola kesalahan U dan W kata yang diterima berada dalam koset yang sama.
Lalu untuk cara kerja MLD untuk kode linear C itu, setelah kita menerima kata W, kita memilih kata U dengan bobot paling rendah dalam koset C plus W yang harus mengandung W dan menyimpulkan bahwa V sama dengan W plus U adalah kata yang dikirim. Contohnya misalkan ada kode C sama dengan 000, 1011, 0101, 110. Maka kita dapat koset dari C adalah seperti pada gambar 000 sampai 1100. Untuk kasus pertama, misalkan W sama dengan 1101 diterima, koset C plus W itu berarti sama dengan C plus 1101. Yang memuat W adalah yang kedua dalam daftar. Yang bagian yang kedua. Terus kata dengan bobot paling rendah dalam koset tersebut, dalam koset yang ada 1000, 0011, 1101, 0110 itu yang 1000. Sehingga V sama dengan W plus U sama dengan 1101 ditambah 1000 sama dengan 0101 adalah kata yang paling mungkin dikirim. Nah, lalu untuk kasus kedua, asumsikan W-nya itu 1111. Dalam koset C plus W yang memuat 111 itu terdapat dua kata dengan bobot paling rendah. Ada 0100 yang bagian yang ketiga 0100 atau 001. Karena menggunakan CMLD secara acak akan memilih salah satu dari kedua kata tersebut. Misal kita pilih yang 0100. Maka V sama dengan W plus U itu sama dengan 1111 plus 0100 sama dengan 1011 adalah kata yang paling mungkin untuk dikirim. Nah, tadi untuk cara proses sebelumnya itu dapat menyulitkan karena harus mencari koset yang memuat kata yang diterima W dan kemudian menemukan kata dengan pola kesalahan dengan bobot paling rendah. Sehingga untuk mempermudah proses tersebut, kita dapat menggunakan matriks pemeriksaan paritas atau parity check dan sindrom. Sindrom sendiri, misalkan C adalah kode linear dengan panjang N dan dimensi K, misalkan H adalah matriks pengecekan paritas atau parity check untuk C, untuk setiap kata W di KN, sindrom dari W adalah kata WH dalam KN-K. Lalu untuk cara menghitung dari sindrom sendiri, yang pertama, kita memilih sembarang kata W dalam suatu koset tersebut, lalu kita hitung WH. Maka WH akan menjadi sindrom dari koset tersebut. Contoh, untuk C pada contoh 2. Contoh 2 tadi yang ini, kan C-nya ada 000, 1011, 0101, 1110. Lalu kan tadi kita tahu maka setelah kita kan memilih sembarang kata W dalam koset tersebut, lalu kita mengalihkan WH-nya. Maka ketika W-nya itu sama dengan 1101, hanya itu sebagai matriks parity check-nya, maka diperoleh 11, sindrom B-nya adalah 11. Lalu untuk jika kata dengan bobot paling kecil dalam koset C plus W adalah U sama dengan 1000, maka sindrom untuk U-nya, UH sama dengan hasilnya 11. Ini sama dengan yang tadi WH. Jika W sama dengan 1101 diterima, maka CMLD menyimpulkan bahwa
V sama dengan W plus U sama dengan 1101 plus 1000 sama dengan 0101 telah dikirim. Jadi ada kesalahan pada digit pertama. Sebentar. Untuk yang matriks parity check-nya itu kan yang kemarin dihitung mulai kan kita tahu bahwa tadi kode linearnya kan ada 000, 1011, sebentar, 000, 1011, 0101, 110, lalu kita ubah ke bentuk ke matriks generatornya, terus kita baru bisa cari untuk matriks parity check-nya. Nanti kita hitung aja tinggal W plus W kali H-nya diperoleh itu. Lalu untuk selanjutnya adalah teorema 2.11.4. Misalkan C adalah kode linear dengan panjang N, misalkan H adalah matriks pengecekan paritas atau parity check untuk C, misalkan W dan U adalah kata-kata dalam KN 1, WH sama dengan 0 jika dan hanya jika W adalah kata kode dalam C. Yang kedua, WH sama dengan UH jika dan hanya jika W dan U terletak pada koset C yang sama. Yang ketiga, jika U adalah pola kesalahan dalam kata yang diterima W, maka UH adalah jumlah barisan yang sesuai dengan posisi terjadinya kesalahan dalam transmisi. Ini ada catatan, jika tidak terjadi kesalahan dalam transmisi dan W diterima, maka WH itu sama dengan 0. Namun WH sama dengan 0 tidak berarti tidak terjadi kesalahan, karena kata kode W tidak harus menjadi kata kode yang dikirim. Nah, sindrom suatu koset adalah sindrom kata apapun dalam koset tersebut. Jadi jika koset tersebut memiliki panjang N dan dimensi K, maka dua pangkat N min K kata dengan panjang N min K masing-masing muncul sebagai sindrom tepat dari 1 dari 2 pangkat N min K koset. Lalu setiap kata dengan bobot paling rendah dalam suatu koset itu kita sebut juga dengan koset leader atau pemimpin koset. Contohnya
Jadi tadi kan di contoh yang kedua, yang ini, kan tadi kita punya ada kode dengan n-nya panjang n sama dengan 4 dan k-nya itu sama dengan 2. Nah, koset-koset kalau kita mencari banyaknya jumlah koset itu ada 2 pangkat n. Karena n-nya tadi 4, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kan kita hitung di sini 1 2 3 4, 4 kali 4 di sini totalnya ini juga 16 jumlahnya. Terus ada 2 pangkat n min k. Yang dimaksud di sini itu ada 4 jumlah koset. Jadi ini koset 1, ini koset kedua, ini koset ketiga, koset keempat. Ada 4 koset dan panjang 4 kata. Lalu kalau kita cari sindromnya itu kan tadi kita nyari kan sebelumnya yang ini kan ada satu-satu. Nah, tiap yang mana ya? Oh, yang 1101 ya Allah. Nah, tadi kan mungkin kembali yang tadi ya. Ini kan kalau kita cari sendirinya tadi tuh ketemu satu-satu. Nah, kalau kita cari yang lainnya itu apa ya? Kalau dalam satu koset itu sindromnya pasti sama, hasilnya tuh satu-satu. Kalau kita nyari ini juga ini bakal sama, ketemu satu sindrom juga, ini juga sama. Jadi ini juga menjelaskan bahwa ini masing-masing muncul sebagai sindrom tepat deh. Maka 2 pangkat n min k kata dengan panjang n min k masing-masing muncul sebagai sindrom tepat dari 2 n min k koset. Jadi nanti sindromnya juga ada 4 dengan bitnya itu 2. Paham nggak? Kan tadi ini nanti kita hitung itu ketemu juga, ini sama. Pokok ini dikalikan sama matriks
parity check-nya itu sindromnya itu sama antara ini. Nanti ketemu, ini juga sama. Kan kayak tadi, yang ini tadi kalau kita hitung WH-nya itu antara yang U1000 sama 1101 ini sama sindromnya yaitu 11. Ini tuh menggambarkan ini juga ada 4 sindrom dengan bitnya itu 2. Bit 2 itu 12. Lalu untuk contoh kelima, misalkan C adalah kode dari contoh 2, untuk setiap koset maka hitung sindromnya dengan menggunakan, aku lupa menjelaskan, tadi ada yang namanya koset leader atau pemimpin koset. Itu koset yang punya bobot paling rendah. Jadi kan ini koset pertama, yang paling rendah kan bobotnya ini kan. Nah, yang paling rendah ini kan juga yang bagian atas kan, ini sama ini. Namanya koset leader. Lalu yang kan tadi kalau kita udah nyari yang koset leadernya nih, tiap kosetnya, terus kita cari sindromnya, kita kalikan UH-nya, maka ketemu hasil ini. Nah, tabel ini tuh kita sebut dengan SDA atau Standard Decoding Array. Untuk membuat SDA, yang pertama langkah-langkahnya itu daftarkan semua koset untuk kode tersebut. Kan udah ada kosetnya, terus kita pilih dari setiap koset sebuah kata dengan bobot paling rendah sebagai koset leader atau pemimpin koset U. Jadi kan ini tadi kita udah pilih, terus kita temukan matriks parity check-nya. Lalu kalau sudah kita mencari matriks parity check-nya, lalu kita hitung untuk sindrom UH untuk setiap pemimpin koset dari U tadi. Lalu untuk proses decoding menggunakan MLD dengan bantuan SDA, itu caranya ketika kita udah menerima kata W, kita tuh disuruh untuk menghitung sindrom WH. Lalu kita disuruh menemukan pemimpin koset U di sebelah sindrom WH sama dengan UH dalam SDA, sehingga disimpulkan bahwa V sama dengan W plus U adalah kata kode yang paling mungkin. Ini ada perbedaan CMLD dan IMLD dalam proses cara kerjanya MLD. Jika terdapat lebih dari satu kandidat untuk pemimpin koset, ketika kita melakukan CMLD, kita hanya perlu memilih salah satu saja secara acak bebas. Lalu jika dalam beberapa koset C terdapat lebih dari satu kata dengan bobot paling rendah, maka koset ini dan sindromnya dihilangkan dari SDA saat menggunakan IMLD. Jika kata yang diterima memiliki sindrom yang tidak terjadi dalam SDA, maka kita meminta untuk pengiriman ulang. Jadi misal kalau CMLD kan kalau misal nih di sini ternyata ada yang double. Misal ini 1000 lah. Nah ada 2. Kalau CMLD dipilih salah satu aja. Kalau IMLD ini kosetnya tuh koset dan sindromnya itu dihapus. Lalu ini ada contoh lagi, misalkan C pada gambar tersebut
Dan tadi kan kita udah menemukan matriks parity check-nya di contoh ketiga dan SDA-nya di contoh kelima. Kita asumsikan bahwa W sama dengan 1101 diterima, maka sindromnya itu adalah WH sama dengan 11, yang mengarahkan kita ke baris kedua SDA. Mungkin apa ya? Jadi matriks. Jadi misalkan tadi kan ini ada kode linear C dari contoh 2 yang saya tuliskan di sini biar lebih mudah. Lalu kita udah tahu juga SDA-nya yang pada tabel ini atau bisa dilihat pada PPT. Terus kita udah tahu juga tadi matriks parity check-nya itu hanya. Lalu kita asumsikan bahwa W itu 1101 diterima. Maka sindromnya kalau W kali H tadi ketemu sindromnya itu 11. Yang mengarahkan kita ke baris kedua SDA yang ini. Di mana pemimpin koset U1000. Kita simpulkan bahwa V sama dengan W plus U sama dengan 0101. V-nya tadi kan 110.
Jadi tadi misalkan W-nya 1101, terus kita cari sindrom untuk WH-nya itu 11 yang mengarahkan kita ke baris kedua. Maka kita simpulkan bahwa V sama dengan W plus U itu sama dengan 1101 ditambah 1000 sama dengan 0101 kata yang telah terkirim. Nah, jika W-nya itu 1111, kalau kita cari WH-nya itu ketemu 0 sindromnya itu 01. Jadi U-nya kita masukkan 0100. Dengan cara yang sama, V sama dengan W plus U, maka 111 ditambah 0100 itu sama dengan 1011. Nah, hasil ini tuh sama dengan cara seperti kita menemukan dalam contoh kedua. Kok contoh kedua? Nah, itu kan ketemu nih. Untuk W-nya 111 ketemu 1011. Kalau W-nya yang kasus pertama, kalau W-nya itu 1101, itu ketemu V-nya itu 0101 sama kayak cara yang tadi. Lalu ada cara lain juga untuk membuat SDA dengan menggunakan matriks Particek H dan jarak D untuk kode C. Adalah dengan menghasilkan semua pola kesalahan E dengan WTE kurang dari sama dengan D-1/2 dan lalu kita hitung sindrom S sama dengan EH untuk setiap pola. Nah, kelihatan nggak? Misal ini contohnya kita tahu ada koset dari sebuah kode. Nih, kosetnya ada 8. Untuk masing-masing dari 7 koset pertama, yang baris yang 0000, 1000, 0100, 00100, 00010, 00010 sama 0001 itu bobot paling rendahnya itu ya yang pertama yang mempunyai bobot paling rendah atau jadi pemimpin kosetnya, koset yang di atas. Tahu nggak yang bagian sing atas, yang bagian 0000 sing bagian ini, sing atas ya. Terus nah, koset yang terakhir yang 000101 yang baris terakhir sing bawah itu bobotnya itu 2 dan itu ada 3 jumlahnya, yaitu 000101, 001010 dan 110000. Kalau kita menggunakan CML tadi, maka kita milihnya salah satu aja, misal 000101. Nah, kalau kita menggunakan IMLD, kita dapat meminta pengiriman ulang dan menempatkan simbol
bintang dalam entry SDA. Lalu setelah itu kita cari untuk matriks parity check-nya untuk C-nya. Tadi kan C-nya itu bukan. Oh, udah. Maaf tadi. Jadi itu kita cari matriks parity check-nya. Jadi kita ketemu hanya itu ada 110, 011, 111 sampai 001. Nah, kalau kita memperoleh SDA-nya seperti berikut. Tadi ada error pattern sama sendok untuk UH. Ini sepertinya seharusnya EH ya, soalnya pakai error. Ya, oke. Kalau kita mengasumsikan pakai HMLD, diperoleh seperti gambar berikut. Lalu kita perhatikan bahwa sindrom tersebut adalah semua kata dalam K3. Koset C selalu memiliki kata 0 sebagai pemimpin kosetnya, yaitu yang 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu untuk pemimpin koset atau koset leader yang dipilih untuk koset terakhir, itu kan ada tadi 0, 0, 0, 1, 0, 1. Lalu kita peroleh sindromnya itu UH sama dengan 1, EH sama dengan 101. Yang merupakan jumlah baris yang baris keempat dan keenam dari H, posisi angka 1 dalam pola kesalahan U. Kalau kita menggunakan IMLD, kita entry ini akan menjadi bintang karena kan tadi dijelaskan kalau misal dia itu punya bobot paling rendah itu lebih dari 1, maka kita dapat menghapus koset dan sindromnya. Oke. Selanjutnya adalah reliabilitas IMLD. Reliabilitas IMLD ini sebenarnya materinya udah masih berhubungan sama sebelumnya. Namun untuk kode linear ini, untuk kode linear, himpunan LV adalah kata-kata yang lebih dekat ke V daripada ke kata kode lainnya. Adalah LV sama dengan W, di mana W sama dengan V plus U, di mana U adalah pemimpin koset unik. Jika W sama dengan V plus U, maka θP sama dengan VW hanya bergantung pada WTU. Oleh karena itu, untuk kode linear C, θP CV itu tidak bergantung pada V. Maka kita menyatakan nilai umum θPC ini menjadi θPC sigma U elemen L0 P pangkat N min BTU dikali 1 min P di pangkat BTU. Contohnya
Dari koset-koset ini kita tahu kan kalau kita mengenai IMLD tadi, kalau dia kan yang ke-8 ini tadi kan bobotnya itu yang paling rendah kan lebih dari 1, kan kita bisa hapus. Nah, kosetnya, lalu kita tahu tadi ternyata yang koset yang koset leader atau pemimpin koset yang punya bobot 0 itu kan ada 1 yang 0,0000. Nah, koset yang kedua, yang ketiga sampai ke-7 itu punya bobot 1. Itu jumlahnya berarti ada 1,000,000,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 1. Sama 0,0,0,0,0,1. Itu ada kan 1, 2, 3. Ada 6. Jadi kalau kita cari theta PC-nya itu kan sigma, maka kita jumlahkan tadi yang bobotnya 0, P pangkat N dikurangi 0 dikali 1 min P pangkat 0. Lalu selanjutnya ada P pangkat N min 1 dikali 1 min P pangkat 1. Karena tadi ada 6 yang punya bobot 1, maka kita jumlahkan sebanyak 6 kali, sehingga kita peroleh P pangkat 6 plus 6 P pangkat 5 dikali 1 min P untuk theta PC-nya. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau diskusi juga boleh kalau misal ada salah-salah. Perhitungan secara CNN dari IMLD sendiri kan pakai ini ya. Itu kita milih salah satu koset leadernya, salah satu koset leader aja, atau kita ngitung semua koset leadernya? Semua koset leadernya. Tapi kalau misal kan tadi kalau misal nih, misalkan yang ini ya. Misal dalam satu koset itu yang berbobot paling rendah kan ini ada 2, lebih dari 1. Kalau kita pakai CMLD itu kita bisa milih salah satu aja. Misal kita ambil 0010. Tapi kalau kita menggunakan IMLD, koset dan sidrumnya nanti ini dihapus, nggak dipakai. Jadinya berarti cuma ada 3 koset. Iya. Dari yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Banyak kan? Ini sebenarnya tidak baru ya. Kan sebenarnya ini sudah ilmunya itu tanda kata di aljabar linear ya. Ini sekarang
ruang vektornya diganti, Iya. ya kode gitu kan ya. Nah, istilahnya sama dari koset gitu ya. Nah, dan seterusnya. Teorema-teorema tadi itu sebenarnya sudah semuanya ada di linear gitu ya. Sekarang jadi seolah ini pemakaian aja yang sudah Anda pelajari di aljabar linear. Sekarang diganti kode. Ruang vektornya diganti. Yang dulu Rn, nah ini diganti banyak F2, F01, F2 itu di ya. Kok ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, saya akhiri dan dilanjutkan dengan makalah ke-10 ya. Oh, sudah lama itu ya, nggak perlu itu. Iya, boleh. Nih, yang di Gimana? CMLD itu kan itu kan tadi iya bagaimana cara menentukan sindrom yang galatnya lebih dari satu pada pesan yang diterima. Sindrom yang karetnya lebih dari satu.
Izin menjawab pertanyaan dari Riki. Sebenarnya tadi kan disuruh mencari kalau misal ada pola kesalahan lebih dari satu. Kalau ini aku pakai yang 0, misalkan 00101, dia kan ada 2. Nah, kalau kita cari sindromnya itu sebenarnya tinggal dikalikan aja sama matriks parity check-nya. Lalu kita ini dikali, ditambah aja, dihitung, terus ketemu untuk sindrom ini di sini tak pakai W ya, WH-nya itu maka ketemu 101. Tinggal dikali biasa. Ya. Yang merupakan jumlah baris 4 dan 6 dari itu maksudnya gimana? Jumlah dari baris 4 dan 6 dari kayak kalimatnya salah. Maksudnya tuh kan yang kalau dia angkat pola kesalahan kan kalau nilainya 1 ini baris ini kan yang 4 sama 6. Yang punya pola kesalahan kan yang ada angkanya 1. Jadi yang jadi bintang itu yang sebenarnya yang jadi bintang tuh yang 00101, yang konsep yang ini tadi. Tapi bukan yang ini, yang enggak. Yang ini. Yang ke-8. Kan tadi tak bilang kalau IML gitu, kalau misal dia tuh punya bobot yang paling rendah itu lebih dari 1, maka kita bisa menghapus konsepnya, menghilangkan konsep dan sindromnya. Di sini juga dijelaskan, bentar ya. Nah, jadi kalau ada tanda bintangnya yang kayak ini tadi, itu kalau kita menggunakan IMLD, kita tuh akan meminta pengiriman ulang. Jadi fungsi yang simbol bintang tadi itu meminta pengiriman ulang. Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin menanggapi? Jika
tidak ada pertanyaan maupun tanggapan lagi, maka presentasi hari ini saya cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kurangnya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.